Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di kanal YouTube Asep Sopyan Network, sebuah saluran tentang asuransi, bisnis, investasi, dan keuangan secara umum. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang cara menghitung pajak penghasilan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Undang-undangnya baru saja disahkan di bulan Oktober ini ya. Saya sendiri belum mendapatkan salinan PDF-nya. Saya cari-cari di internet, nggak nemu ya. Jadi materi yang saya pakai ini bersumber dari berita-berita di media ya. Oke, di blog saya asepsopyan.com saya telah membuat sebuah artikel dengan judul Cara Menghitung Pajak Penghasilan menurut UU HPP 2021. Undang-undang ini memuat beberapa perubahan ya dibanding peraturan sebelumnya. Terkait pajak penghasilan atau PPH, perubahan yang terjadi yaitu penambahan lapisan penghasilan menjadi 5 lapis ya. Sebelumnya 4 lapis. Lalu batas lapisan pertama itu naik menjadi 60 juta. Dari sebelumnya 50 juta. Dan ini tentunya mengubah juga batas bawah dari lapisan kedua ya. Menjadi 60 juta yang tadinya 50 juta. Kemudian potongan pajak tertinggi dari sebelumnya 30% menjadi 35%. Adapun ketentuan tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak tetap ya tidak berubah. Pajak penghasilan dikenakan kepada tiap warga negara yang mempunyai penghasilan dengan skema progresif. Progresif berarti semakin tinggi penghasilan maka potongan pajaknya persentasinya itu lebih besar. Dalam hal ini pajak penghasilan berbeda ya, misalnya dengan zakat ya. Kalau zakat itu berapapun harta atau aset seseorang itu zakatnya tetap, yaitu 2,5%. Mau punya emas 100 gram atau punya emas 100 kg, sama-sama zakatnya 2,5%. Kalau pajak ya beda ya persentasenya. Berikut ini tabel potongan pajak menurut UU HPP tahun 2021. Nah ini dia ya, ada lapis 1 sampai 5, kemudian penghasilan per tahun dan pajaknya dalam bentuk persentase. Lapis 1, penghasilan sampai dengan 60 juta, itu pajaknya 5%. Kemudian lapis kedua, penghasilan di atas 60 juta per tahun sampai 250 juta per tahun, pajaknya 15%. Lapis ketiga, penghasilan di atas 250 juta per tahun sampai 500 juta per tahun, pajaknya 25%. Kemudian lapis keempat, penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar, pajaknya 30%. Lalu lapis kelima, penghasilan di atas 5 miliar, pajaknya 35%. Dengan peraturan pajak yang baru ini, berarti negara itu sudah tahu ya, sudah memetakan bahwa semakin banyak orang-orang Indonesia yang mempunyai penghasilan di atas 5 miliar per tahun. Makanya pajaknya ditambahin ya. Tapi untuk Anda yang penghasilannya di bawah itu ya tenang aja ya, masih sama dengan peraturan sebelumnya. Selanjutnya untuk menghitung pajak, selain persentase pajak yang tadi, sebelumnya akan dilakukan dulu penghitungan PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. PTKP ini menjadi pengurang dari penghasilan sebelum dikenakan pajak. Dengan adanya konsep PTKP ini, maka pajak itu menjadi lebih berkeadilan. Karena hanya orang-orang yang penghasilannya tinggi ya, relatif tinggi lah yang dikenakan pajak. Adapun Anda yang penghasilannya di bawah PTKP, jangan khawatir ya, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Adapun besaran PTKP adalah untuk PTKP dasar yaitu 54 juta per tahun. Lalu kalau si wajib pajak ini statusnya kawin, maka PTKP-nya bertambah 4,5 juta per tahun. Kemudian kalau dia punya tanggungan, maka untuk tiap tanggungannya itu 4,5 juta juga per tahun, per orang ya, dengan maksimal 3 orang. Jadi penerapannya ya, sesuai profil wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah ini ada 12 profil wajib pajak ya, untuk menghitung PTKP-nya. Pertama nih, wajib pajak tidak kawin dan tanpa tanggungan. Dengan kode TK0, maka PTKP-nya 54 juta per tahun. Jika penghasilannya 54 juta atau kurang, maka dia tidak perlu membayar pajak sama sekali.
Lalu WP tidak kawin tapi punya satu tanggungan dengan kode TK1. Nah, maka PTKP-nya ditambah 4,5 juta ya, menjadi 58.500.000 per tahun. Lalu wajib pajak tidak kawin tapi punya 2 tanggungan, nambah lagi ya PTKP-nya. Begitu pula kalau 3 tanggungan, PTKP-nya menjadi 67,5 juta. Kemudian kalau wajib pajaknya kawin tanpa tanggungan, PTKP-nya 58,5 juta ya. Kalau 1 tanggungan nambah lagi 4,5 juta, 2 tanggungan begitu pula ya, dan seterusnya 3 tanggungan dengan kode K3, maka PTKP-nya 72 juta per tahun. Selanjutnya kalau wajib pajak kawin, dia juga punya istri yang bekerja, dan jadi penghitungan pajaknya akan digabungkan ini ya. Lalu kalau belum ada tanggungan, maka PTKP-nya lumayan besar nih, 112.500.000 per tahun ya. Kalau ada tanggungan 1, jadi suami istri bekerja, 1 tanggungan dengan kode K garis miring I garis miring 1, PTKP-nya adalah 117 juta. Kemudian kalau tanggungannya 2, PTKP-nya 121.500.000. Kemudian kalau tanggungannya 3 ya, KI3, PTKP-nya 126 juta per tahun. Jadi orang yang penghasilannya 10 jutaan lebih ya, ini masih belum dikenakan pajak kalau dia suami istri bekerja dan punya 3 tanggungan. Adapun di atas itu barulah dia dikenakan pajak. Oke, selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh penghitungan ya. Di artikel ini saya membuat 7 contoh ya, penghitungan pajak penghasilan. Semua contoh perhitungan ini menggunakan asumsi penghasilan bersih. Jadi, sekali lagi ya, yang dihitung untuk pajak itu penghasilan yang bersih setelah dipotong dengan potongan-potongan pengurang pajak. Macam-macam ya, tergantung pekerjaan orang itu. Kalau karyawan, pada umumnya penghasilannya sudah dianggap bersih. Kalau karyawan ya, baik karyawan swasta maupun pegawai negeri. Dan itu ada pengurangnya antara lain ya, dana pensiun, asuransi kesehatan. Nah, itu mengurangi penghasilan kotornya gitu ya. Kemudian untuk pekerjaan bebas ya, seperti konsultan, tenaga penjual, pembuat konten ya, artis profesional yang kerja sendiri ya, itu penghasilan bersihnya setelah dikurangi norma untuk pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, saya sendiri agen asuransi, normanya itu 50%. Jadi penghasilan yang saya terima itu masih kotor ya. Dikurangi norma dulu 50%, barulah dikurangi lagi dengan PTKP, nah barulah dikenakan pajak. Sesuai dengan level-level yang tadi ya. Lalu untuk pengusaha atau wira swasta ya, itu cara menghitungnya lebih rumit ya. Ada banyak faktor yang dimasukkan sebagai dasar perhitungan. Antara lain omsetnya berapa, kemudian dia melakukan pembukuan atau tidak. Oke. Baik, langsung kita contoh saja. Misalnya ya, contoh 1, seorang lajang tanpa tanggungan memiliki penghasilan bersih 4 juta per bulan atau 48 juta per tahun. Berapakah pajak yang harus dia bayar? Jawab ya, penghasilan kan 48 juta per tahun. Sedangkan PTKP untuk lajang tanpa tanggungan, ya TK0 adalah 54 juta. Jadi penghasilannya masih di bawah PTKP. Minus 6 juta nih malah ya. Karena penghasilannya masih di bawah PTKP, maka si lajang ini tidak perlu membayar pajak sama sekali. Bagaimana jika dari kantornya sudah dipotong pajak? Nah, mestinya sih tidak ya. Mestinya si kantor ini sudah menghitung juga PTKP-nya si lajang. Tapi kalau misalnya sudah dipotong, itu bisa minta dibalikin ke kantor pajak ketika lapor SPT. Selanjutnya, contoh 2. Seorang pria menikah memiliki penghasilan 5 juta per bulan. Istrinya tidak bekerja dan mereka belum punya anak, belum ada tanggungan ya. Berapa pajak yang harus dia bayar? Jadi penghasilan 60 juta ya. PTKP untuk K0 ya adalah 58,5 juta. Jadi PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya adalah 1,5 juta. Nah, penghasilan bersihnya 1,5 juta ini ya setelah dipotong PTKP, berarti masih tergolong lapis 1 ya. Lapis 1 itu kan sampai 60 juta per tahun. Jadi potongannya adalah 5% dari 1,5 juta ini sama dengan 75.000 per tahun. Masih kecil ya.
Contoh 3, seorang kepala keluarga dengan istri tidak bekerja dan mempunyai 2 anak. Punya penghasilan 6 juta per bulan. Berapa pajak yang harus dia bayar? Jawab, penghasilannya adalah 72 juta per tahun. PTKP-nya K2 ya, 67,5 juta. Jadi PKP-nya 72 juta dikurangi 67,5 sama dengan 4,5 juta. Masih lapis 1 ya. Jadi 5% dari 4,5 juta adalah 225.000 per tahun. Jadi hanya 20 ribuan per bulan ya pajaknya. Dari penghasilan tadi berapa? 6 juta ya per bulan. Selanjutnya contoh 4. Seorang kepala keluarga dengan istri bekerja. Gabungan penghasilan keduanya sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun ya. Mereka punya 2 anak. Berapa pajak yang harus mereka bayar? Jadi penghasilan 120 juta per tahun, PTKP-nya berarti KI2 ya, 121,5 juta. Jadi PKP-nya ternyata masih minus ya. Jadi PTKP-nya masih lebih besar daripada penghasilan. Jadi walaupun penghasilan kedua suami istri ini 10 juta per tahun, tapi mereka belum wajib membayar pajak. Oke. Jadi beruntung ya kalau istri bekerja karena pengurang pajaknya menjadi lebih besar. Selanjutnya contoh 5. Seorang kepala keluarga dengan istri tidak bekerja dan punya 3 anak. Penghasilannya 25 juta per bulan. Wow, lumayan ini ya. Atau 300 juta per tahun. Berapa pajak yang harus ia bayar? Jawab ya, penghasilan 300 juta per tahun. PTKP-nya karena istrinya tidak bekerja ya, berarti adalah 72 juta. Jadi PKP-nya 300 juta dikurangi 72 juta sama dengan 228 juta. Nah, kepala keluarga ini dikenakan pajak 2 lapis ya, lapis 1 dan lapis 2. Lapis 1 itu kan sampai 60 juta ya. Jadi 60 juta kali pajaknya 5% sama dengan 3 juta. Lalu lapis kedua 228 juta dikurangi dulu nih 60 juta yang tadi sudah dikenakan pajak 5%. Jadi 168 juta kali pajak lapis kedua yaitu 15% sama dengan 25,2 juta. Jadi pajak yang harus dia bayar adalah 25,2 ditambah 3 juta sama dengan 28,2 juta per tahun. Nah, mulai kerasa nih besarnya ya. Coba kalau istrinya bekerja juga berarti PTKP-nya akan menjadi 126 juta ya. Akan lebih kecil ya pajaknya. Oke, selanjutnya contoh 6. Seorang kepala keluarga dengan istri bekerja dan mempunyai 3 anak. Gabungan penghasilan mereka 1 miliar per tahun. Berapakah pajak yang harus dibayar? Jawab, penghasilan 1 miliar. PTKP ya, KI3 adalah 126 juta. Maka PKP-nya, penghasilan kena pajak, 1 miliar dikurangi 126 juta sama dengan 874 juta. Nah, ini dikenakan 4 lapis pajak ya. Lapis 1, 60 juta kali 5%, 3 juta ya. Lalu lapis keduanya, 250 juta, dikurangi dulu 60 juta yang sudah kena pajak di lapis 1 tadi, sama dengan 190 juta, kali 15% sama dengan 28,5 juta. Lalu lapis ketiga 500 juta dikurangi dulu ya 250 juta yang sudah dikenakan pajak di lapis 1 dan 2 menjadi 250 juta kali 25% ya pajak untuk lapis ketiga sama dengan 62,5 juta. Lalu lapis 4 ya 874 juta ini total penghasilan bersihnya kan. Dikurangi 500 juta yang sudah dikenakan pajak di lapisan sebelumnya. Sama dengan 374 juta dikali 30%. Sama dengan 112,2 juta. Jadi total pajak yang dibayarkan keluarga ini adalah 3 juta ditambah 28,5 juta ditambah 62,5 juta ditambah 112,2 juta. Sama dengan 206,2 juta setahun. Jadi dari 1 miliar penghasilan yang kena pajaknya adalah 206 juta. Mulai lumayan ya, kerasa banget nih ya. Total pajaknya sekitar 20% dari penghasilan. Selanjutnya contoh 7 ya. Seorang CEO perusahaan besar dengan penghasilan bersih 10 miliar per tahun. Jadi gajinya hampir 1 miliar ya per bulan.
Istri tidak bekerja dan anaknya satu saja. Berapa pajak yang harus ia bayar? Jadi jawabannya penghasilan 10 miliar, PTKP-nya K-1 adalah 63 juta. Jadi penghasilan yang dikenakan pajak adalah 10 miliar dikurangi 63 juta sama dengan 9,937 miliar. Jelas ya, si CEO ini dikenakan pajak 5 lapis maksimal ya, karena penghasilannya di atas 5 miliar. Oke, cara menghitung pajaknya, lapis 1 dulu dihitung nih, 60 juta kali 5% sama dengan 3 juta. Lapis kedua, ya, 550 juta dikurangi dulu 60 juta, yaitu 190 juta kali 15% sama dengan 28,5 juta. Lapis ketiga, 500 juta dikurangi dulu 250 juta, sama dengan 250 juta kali 25%, sama dengan 62,5 juta. Lapis keempat, itu kan 5 miliar ya, batasnya dikurangi dulu nih 500 juta yang sudah kena pajak di lapisan sebelumnya, sama dengan 4,5 miliar kali 30%, sama dengan 1,35 miliar. Wow. Lalu lapis kelima, nah, total penghasilan bersihnya 9,937 miliar dikurangi 5 miliar yang sudah kena pajak, sama dengan 4,937 miliar dikalikan persentase pajak yang lapis kelima, yaitu 35%, sama dengan 1,728 miliar. Jadi pajak yang dibayar sang CEO ini adalah 3 juta tambah 28,5 juta tambah 62,5 juta tambah 1,35 miliar tambah 1,728 miliar, sama dengan 3,172 miliar per tahun. Wow ya, luar biasa ya. Pajaknya aja kebeli beberapa mobil mewah ini 3 miliar lebih ya. Tapi ya kalau boleh pilih nih, Anda sendiri pilih bayar pajaknya miliaran seperti ini atau hanya kecil saja ya. Oke, demikian ya teman-teman ASN, cara menghitung pajak penghasilan menurut Undang-Undang HPP tahun 2021. Bagaimana jika kita sudah dipotong pajak oleh kantor atau oleh pihak lain, lalu ternyata setelah dihitung dengan rumus ini, ternyata lebih bayar, gitu ya. Jadi, kelebihan dipotongnya. Nah, itu jangan khawatir. Bisa minta dikembalikan ketika kita lapor SPT. Tentunya ada pemeriksaan ya dari petugas pajak. Apa benar nih pajaknya lebih bayar? Kalau Anda siap ya diperiksa, ya minta balikin aja. Saya sendiri selalu minta dibalikin ya, karena pajak saya selalu lebih bayar. Bagaimana kalau kurang bayar? Nah, berarti Anda akan ditagih oleh petugas pajak. Baik ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman ASN semuanya. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.